Selamat pagi saudara, kita bersyukur pada Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama dan merenungkan firman Tuhan. Nah saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, saya akan memulai dengan dua buah poster film ya. Filmnya masih yang satu ya agak-agak lama sedikit, yang satu lebih lama lagi begitu ya. Agak spesifik, yang satu mungkin kalau kita ngikutin Marvel Universe begitu. Nah, saudara ada yang tidak tahu dua film ini? Oh, semua tahu berarti ya. Semua nonton film Indonesia yang populer atau ya semua nonton Marvel Cinematic Universe gitu. Nah, saudara, apa persamaan dari kedua film ini? Oh, masih pagi ditanya-tanya, ini udah kayak sekolah ya. Saudara, apa satu persamaan dari film ini? Waktu, time, ya. Kenapa jawabannya langsung benar ya? Sudah berarti semuanya nonton dengan memperhatikan satu kesamaan itu begitu ya. Saudara, waktu yang digambarkan dari dua film ini misalnya ya, waktu itu seperti mau digambarkan bukan sekedar apa yang kita lewati, ya, sekedar yang penting lewat, Senin, Selasa, Rabu dan lain sebagainya. Tapi waktu itu juga masalah bagaimana seseorang melewatinya, bagaimana dunia ini melewati waktu. Sehingga saudara, kalau kita tidak hanya melihat film ini begitu ya, tentang waktu, ada time looping dan lain sebagainya. Kalau kita lihat kehidupan kita juga, kalau ngomong-ngomong soal waktu, saudara nggak heran kalau kita tuh bisa sebel sampai marah sekali kalau ada orang yang mempermainkan waktu ya. Misalnya ya paling gampang, telat ya, janjian ketemu jam berapa, telat gitu. Hari Minggu misalnya ya, datang ibadah, telat begitu. Kalau ada orang yang korupsi waktu, misalnya ya, kita senang, ada yang senang refleksi begitu, refleksologi maksudnya, bukan refleksi merenungkan firman Tuhan ya. Refleksologi harusnya 120 menit lah, kok rasa-rasa ini kayak belum 2 jam ya, ini kayaknya baru 103 menit nih. Kenapa waktunya dikorupsi misalnya begitu, kita sebel gitu. Atau ada orang yang nambahin waktu. Nah saudara, disadari atau tidak, kita menilai waktu. Ada keberhargaan di dalam waktu dalam kehidupan kita. Makanya saudara, ada peribahasa waktu adalah uang. Nah yang ngomongnya paling kencang itu mungkin paling hafal ya. Waktu adalah uang. Artinya apa? Bukan sekedar waktu sama dengan dikonversi sama dengan uang, mendapatkan kekayaan. Tapi waktu itu ada nilainya. Waktu itu ada keberhargaannya. Nah saudara, bagaimana firman Tuhan mengatakan tentang waktu ini saudara? Khususnya dari kitab Pengkhotbah pasal 3 yang akan kita renungkan bersama pada hari ini. Nah saudara, saya mengajak kita membaca ayat yang pertama dulu dari Pengkhotbah 3 ya. Seperti yang tertera di layar, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saya juga akan bacakan Kejadian 1 ayat 5 dan 14 ya. Ayat 5 berkata demikian. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadi semenjak kejadian, semenjak dunia ini diciptakan, saudara, Allah menciptakan waktu. Ada siang, ada malam gitu ya. Kejadian 1 ayat 14 berkata demikian. Hendaklah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan musim-musim, hari-hari dan tahun-tahun. Saudara, dari firman Tuhan ini, beberapa ayat ini, kita bisa melihat bahwa pada mulanya waktu itu adalah baik. Waktu diciptakan oleh Tuhan sendiri dan Tuhan memberikan waktu, menciptakan waktu bukan untuk menghasilkan kekacauan, tapi menghasilkan dinamika kehidupan, warna-warna kehidupan, keteraturan di dalam kehidupan, keharmonisan, keindahan di dalam hidup. Nah saudara, penulis Pengkhotbah memahami hal ini ketika dia berkata segala sesuatu ada masanya. Saudara, ini bukan sekedar berkata, oh ya ada generasi tertentu, ketika sudah selesai 1 abad itu kayak dunia berubah sekali. Bukan sekedar itu saudara, bukan menunjukkan sebuah durasi waktu. Tapi masa ini juga menunjukkan segala sesuatu ada siklusnya, ada musimnya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ada tujuannya di dalam waktu. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ada banyak kesempatan yang terbuka di dalam waktu. Dengan kata lain, waktu itu bukan seperti sebuah garis lurus atau garis flat begitu ya, yang kalau dijalani ya sudah begitu saja. Tapi waktu adalah sesuatu yang dinamis, menghubungkan kita dengan orang lain dan ada kelanjutannya, ada dampaknya saudara. Waktu tidak hanya tentang kehidupan satu manusia, tapi seluruh manusia. Dan bagaimana setiap manusia itu berelasi dengan sesamanya, dengan Allah juga. Di setiap waktu, setiap detik, menit, jam yang manusia lewati. Saudara, pada mulanya waktu adalah baik. Waktu gak bikin bosen dan waktu gak bikin kesel apalagi marah saudara. Namun saudara, sejak dosa merusak kehidupan manusia, waktu itu seperti menjadi musuh bagi manusia.
Saya membacakan Kejadian 3 ayat 17. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan berfirman kepada Adam, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan darinya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau mencari makan dari tanah itu seumur hidupmu." Saudara perhatikan kata ini, seumur hidup manusia. Seumur hidup manusia, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sejak dosa merusak kehidupan manusia, sepanjang waktu manusia hidup, yang ada adalah susah payah, jerih payah, atau dalam bahasa kita pengkhotbah saudara, segala sesuatu adalah sia-sia, seperti menjaring angin. Termasuk waktu saudara, karena dosa, waktu menjadi sesuatu yang sia-sia. Dan saudara di beberapa ayat berikutnya di pasal 3, sang pengkhotbah ini seperti sedang menggambarkan apa sih ini yang kita lewati dan akhirnya semuanya sia-sia begitu ya. So saya akan bacakan berikutnya pengkhotbah 3 ayat 2-8, saudara bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk meruntuhkan dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu dan ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari dan ada waktu untuk kehilangan. Ada waktu untuk menyimpan dan ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek dan ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi dan ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai. Saudara, dari beberapa ayat ini kita bisa melihat bahwa si pengkhotbah ini mau menggambarkan waktu itu seperti ada yang sifatnya siklus kehidupan. Ya, ada lahir, ada meninggal. Ada menanam, ada mencabut yang ditanam atau mungkin menuai maksudnya begitu ya. Tapi saudara, ada juga waktu-waktu yang terjadi karena tindakan aktif manusia dan memberi dampak baik jangka pendek ataupun jangka panjang atau berkelanjutan ya. Misalnya saudara, membunuh, menyembuhkan, meruntuhkan, membangun, memeluk, menahan diri dari memeluk, menyimpan dan membuang, mengasihi dan membenci, perang dan damai, meratap dan menari, menangis dan tertawa. Nah saudara, kalau kita melihat sekilas ya dari ayat-ayat ini, kita bisa saja memaknai segala hal yang terjadi di dalam waktu ini secara pesimis dan pasif saudara. Mungkin kita berkata, ya memanglah sudah seharusnya hidup begitu. Ya benar juga ya si pengkhotbah ini menuliskan, ya memang hidup kita begini apa adanya, ya sudahlah flat begitu, jalani saja. Tapi saudara, jika kita ingat bahwa tadi pada mulanya Allah menciptakan waktu sebagai sesuatu yang baik. Sesuatu yang dinamis, punya hubungan dengan orang lain, dengan sesama manusia, dan punya dampak, punya kelanjutan. Maka saudara, sebenarnya waktu itu bukan sekedar apa yang kita lewati. Lebih dari itu, waktu adalah tentang bagaimana kita menjalani waktu. Bagaimana kita berada di dalam waktu itu. Dan bagaimana kita menjalani waktu akan memberikan dampak saudara. Kepada apa yang terjadi, yang akan terjadi, yang pernah terjadi, siapa yang ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Dengan demikian, waktu bukan hanya tentang sebuah durasi, saudara. Waktu juga tentang sebuah peristiwa. Saudara, sebagai contoh ya, kelahiran anak. Bagi saudara yang sudah punya anak, saudara mungkin bisa ingat-ingat momen waktu itu ya, anak pertama atau anak kedua yang lahir begitu. Nah saudara, kelahiran itu saya kira bukan sekedar hari itu terjadi, ya bayi lahir gitu. Hari apa dicatat, tanggal berapa, beratnya berapa, jam berapa, di rumah sakit mana. Tapi saudara, kelahiran itu tidak berhenti pada dirinya sendiri. Kelahiran ada sebuah musim kehidupan bukan? Mulai dari ada embrio di dalam rahim seorang ibu ya, sampai mungkin anak itu kira-kira ya kita bisa bilang itu masa-masa kelahiran, misalnya sampai anak berumur mungkin 2 tahun atau sebelum masuk kelompok bermain misalnya saudara ya. Atau ya sampai masa empasi mungkin saudara. Atau contoh sebaliknya adalah kematian saudara atau kedukaan. Bukan sesuatu yang terjadi satu hari itu ketika ada seorang kita kasih atau keluarga kita atau teman kita meninggal. Tapi kedukaan, kematian adalah sebuah musim kehidupan. Karena itu ada orang-orang yang berkata bahwa saya harus melewati masa duka ini. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita bukan sekedar satu titik tapi sebuah musim kehidupan. Contoh lain saudara, menjadi orang tua misalnya ya. Bagi kita yang sudah menjadi orang tua, saya kira kita semua setuju bahwa tidak ada satu waktu di mana kita berhenti menjadi orang tua.
Ya, dari anak kita baru lahir sampai dia sekolah, dari dia baik-baik sampai dia nakal, ya nggak bisa ini dosa bagaimana kok saya nggak ajarin, memang begitulah manusia berdosa begitu ya. Sampai dia kuliah, sampai dia kerja, sampai dia menikah. Saya kira tidak ada satu waktu, tidak ada satu musim dalam kehidupan kita di mana kita berhenti jadi orang tua. Tapi saudara, ada satu musim di mana kita menjadi orang tua yang tertawa bersama dengan anak-anak kita. Tapi juga ada satu musim lain di mana ada satu masa kita berduka mungkin bersama dengan anak-anak kita. Atau kita berduka dengan pasangan kita karena kita melepas anak kita, saudara. Untuk kuliah misalnya di luar kota, di luar negeri, atau mungkin melepas anak kita nanti suatu saat untuk menikah. Ya. Saudara, begitulah seharusnya kehidupan kita dengan waktu. Tapi ketika dosa merusak bagaimana kita menjalani waktu, bagaimana kita menjalani ritme hidup kita. Kita dibuat seakan-akan saya nih yang menguasai waktu. Saya nih yang menentukan bagaimana waktu ini menguntungkan saya atau enggak. Bagaimana waktu di awal, di tengah, atau di akhir. Ya, yang mana yang menguntungkan ini yang saya pilih. Yang lain saya nggak peduli. Saudara, ketika dosa merusak kehidupan ini, dosa merusak waktu. Kita terus-menerus sedang memilih mana waktu yang baik menurut saya. Dan kita menghindari waktu yang tidak baik. Dengan berbagai cara, sehingga sebenarnya kita sedang merusak waktu. Kita sedang merusak ritme kehidupan yang Tuhan tetapkan. Dan karena sebenarnya Tuhan menciptakan waktu untuk menunjukkan kebaikannya di dalam hidup kita. Maka ketika kita berusaha menjadi penguasa waktu, pemilih waktu. Di saat yang sama kita sedang meragukan betapa baiknya Tuhan. Ketika kita melewati hidup kita entah waktu itu baik ataupun buruk. Dan ketika kita sedang meragukan kebaikan Tuhan di dalam waktu-waktu di hidup kita. Kita menjadi seorang yang transaksional, saudara, dengan Tuhan, dengan alat transaksi berupa waktu. Sehingga saudara mungkin kita bisa bertanya seperti si pengkhotbah di ayat 9, apa untungnya? Apa keuntungan yang diperoleh pekerja dari jerih payahnya? Apa untungnya manusia ketika manusia, saya, keluarga saya, teman-teman saya semuanya berjerih lelah di tengah dunia ini? Nah saudara, kalau kita berusaha bertransaksi dengan Tuhan dengan pertanyaan ini, Tuhan apa untungnya saya mengorbankan waktu? Apa untungnya saya memberikan waktu untuk pekerjaan yang terbaik, untuk keluarga yang harmonis dan lain sebagainya? Maka saudara mungkin kita bisa berkata, supaya saya beruntung, supaya saya berhasil di dunia yang keras ini, maka saya harus menguasai waktu. Saya mengabaikan Tuhan yang menciptakan waktu itu, dan waktu harus berjalan sesuai tujuan saya, kebaikan saya, kepentingan saya. Waktu harus bekerja, bukan tidak hanya uang begitu ya. Waktu harus juga bekerja untuk menguntungkan saya. Waktu bukan menjadi sesuatu yang baik dari Tuhan untuk mengatur ritme hidup kita. Tapi waktu sedang menjadi komoditas, saudara, di dalam hidup kita yang transaksional. Dengan Tuhan, dengan orang lain, dengan sesama kita. Sehingga nilai keberhargaan dari waktu itu bergantung kepada saya. Tujuan saya, kepentingan saya, keuntungan saya, keinginan saya. Saudara, apa yang terjadi kalau kita terus-menerus transaksional dengan Tuhan, dengan alat transaksi waktu ini? Apa yang terjadi kalau kita terus-menerus memanfaatkan waktu secara transaksional, saudara? Saudara, seorang penulis berkata yang bisa terjadi, dia gambarkan dengan satu kata yaitu diskronometria. Bisa diartikan terputus dengan waktu atau tidak peka dengan waktu. Saudara, ini diskronometria berasal dari 3 kata begitu ya, tidak, terputus begitu, krono, waktu, dan metria, ukuran atau mengukur. Nah saudara, diskronometria ini juga dipakai ketika orang misalnya yang menggambarkan seorang yang sakit demensia misalnya saudara. Dia lupa, udah minum obat belum ya? Oh belum, saya minum lagi. 2 jam kemudian, saya udah minum obat belum ya? Minum lagi. Dia seperti terputus dengan waktu. Dia nggak ingat apa yang sudah dia lakukan, dia nggak ingat apa dampaknya apa yang dia lakukan buat kehidupan dia. Sehingga waktu itu seperti flat sekali dalam kehidupannya. Atau misalnya ya, seorang yang mengalami trauma otak gitu, menjadi sangat sulit untuk mengingat apa yang harus dia lakukan dalam seharian. Misalnya dia adalah orang tua dan kemudian dia harus menjemput anaknya. Tiba-tiba di tengah jalan dia kayak korslet begitu. Saya udah jemput anak saya belum? Saya udah jemput anak saya belum? Anak saya sudah di rumah belum ya? Terus dia putar balik dia ke rumah, loh kok belum? Oke jalan lagi. Di tengah jalan bahkan sampai di depan sekolah, dia mengalami korslet yang sama. Diskronometria ini saudara. Anak saya udah saya jemput belum ya? Tapi saudara, hal ini, diskronometria ini juga bisa terjadi di dalam
kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saudara, ciri-ciri orang yang mengalami diskronometria rohani, saudara, adalah waktu di dalam kehidupannya menjadi seperti flat saja. Karena semua waktu yang saya lewati adalah untuk saya, untuk keuntungan saya, untuk tujuan saya. Waktu itu berputar di sekitar saya dan gak ada hubungannya dengan siapapun, dengan apapun, termasuk dengan Tuhan. Dia menjadi orang yang tidak peka, tidak peduli dengan keterkaitan antar waktu. Apa yang terjadi di masa lalu, apa yang harusnya dilakukan di masa kini, apa dampaknya bagi masa depan. Orang ini gak peduli. Yang dia pedulikan adalah dirinya sendiri. Waktu berputar di sekitar dia. Sehingga orang ini menjadi tidak peka terhadap hal-hal yang harusnya dilakukan sekarang juga. Nowness itu. Dia kehilangan kekinian, kesekarangan di dalam hidupnya. Saudara, sebagai contoh ya. Kalau hampir tiap kali saya liburan, ini ada istri saya mungkin kalau salah dia bisa konfirmasi ya. Tiap kali saudara kami liburan bertiga begitu ya, bukan cuman kadang-kadang kami liburan berdua aja biasanya pas anniversary begitu. Nah kalau liburannya bareng Jet gitu, saya sering kali secara gak sadar saya treat waktu liburan itu yang harusnya refreshing lah, enak lah dan lain sebagainya, itu untuk saya. Akibatnya apa saudara? Kalau misalnya ya, Jet itu pagi bangunnya moodnya gak enak lah, mau diajak sarapan gak enak lah, abis nih mau pergi dia malas-malesan. Nah saya mulai ngomel, saya mulai marah, saya mulai sebel. Karena apa? Bukan tentang dianya lagi males, dianya lagi bad mood. Tapi menurut saya waktu liburan ini harusnya untuk saya. Padahal liburannya bertiga. Contoh kedua misalnya saudara ya, ini anak-anak baru masuk lagi sekolah setelah liburan antar semester begitu ya. Nah kemarin tuh pas Jet mau masuk sekolah, saya rasa hari minggunya itu ya jadi hari minggu yang berat sekali. Karena besok saya harus bertarung lagi dengan waktu ya. Kalau liburan bisa bangun lebih siang. Jam 7 aja itu sudah cukup siang buat kami. Ya, somehow saya sama Vivi itu body clocknya udah kesetel. Kalau jam 6 itu langsung, ini terang sekali gitu ya. Harus bangun, apalagi Vivi 5:30 mungkin atau jam 5:30 kurang, jam 5 gitu. Tapi ketika begitu, ya dia mau sekolah besok, gimana ini saya harus bertarung dengan waktu gitu. Kenapa saya merasa begitu? Karena saya merasa waktu itu harusnya berguna buat saya. Bukan buat orang lain, bukan buat Jet, bukan buat istri saya, bukan buat keluarga saya, tapi buat saya. Saudara, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari kita pernah juga mengalami hal-hal seperti ini. Misalnya di dalam kehidupan kita dengan Tuhan, kita tahu nih sebagai seorang Kristen kita harus menjaga relasi dengan Tuhan. Minimal ya, bare minimumnya begitu dalam doa, dalam saat teduh. Tapi ketika bangun pagi, rasanya Tuhan, tunggu ya, waktunya saya melek-melek dulu, kumpulin nyawa dulu. Begitu kumpul nyawa, rasanya, udah mesti ngantor nih. Tuhan, saat teduhnya nanti dulu boleh gak ya? Waktunya disimpan nanti, saya janji. Saya simpan waktunya, nanti saya pasti sisihkan untuk Tuhan. Begitu masuk kantor, begitu masuk kerjaan, running bisnis, sibuk sekali hari ini dan kayaknya gak ada waktu deh Tuhan, bahkan untuk berdoa, Tuhan sorry ya, besok deh. Dan besok kita mengulangi siklus yang sama. Atau mungkin ketika kita seperti hari ini sudah datang beribadah. Kita udah tahu nih, Tuhan pengen saya datang jangan mepet-mepet. Supaya apa? Bisa tenang-tenang dulu, menikmati ngobrol sebentar sama teman-teman, saudara seiman, baru mulai ibadah. Tapi ketika anak aja susah disiapin lah dan lain sebagainya. Banyak sekali urusan begitu ya pagi-pagi. Misalnya pembantu sakit gak bisa siapin makan dan lain sebagainya. Tuhan waktunya boleh gak dikorupsi sedikit begitu. Saya datang cuman telat 1 menit. Gak apa-apa deh Tuhan ya. Tuhan hari ini kan hari Minggu. Nanti ada pengakuan dosa, saya akan mengaku dosa. Tuhan saya telat 1 menit begitu. Atau saudara dalam kehidupan kita sebagai gereja. Ketika mungkin pemimpin-pemimpin rohani menghadapi masalah di dalam jemaat, dalam gereja. Ada alasan-alasan yang berbunyi, ya sudahlah, dari dulu sudah begitu. Kita gak usah urusin yang sekarang, sudah ikutin yang dulu. Seakan solusi yang sekarang itu tidak bisa dilakukan. Lihat aja yang dulu. Kalau mau lihat ke depan, pesimis sekali ya. Kayaknya tidak akan bertahan nih apa yang bisa kita lakukan, pembaruan ini, perubahan ini 5 tahun lagi. Jadi gak usah ngapa-ngapain ya gitu. Memakai kesuksesan masa lalu dan pesimisme di masa depan sebagai alasan supaya masalah-masalah di dalam jemaat, di dalam gereja itu tidak pernah diselesaikan.
Saudara, diskronometria rohani ini membuat kita sebenarnya terpenjara di dalam siklus waktu yang sebenarnya kita bikin sendiri, saudara. Dan pada akhirnya di satu titik waktu, kita seperti lost dengan waktu dan kita mungkin bertanya, ngapain gue di sini? Kenapa saya ada di dalam waktu seperti ini? Kenapa saya ada di dalam kondisi yang seperti ini? Kenapa semua tujuan hidup saya sepertinya hilang, gak tercapai? Kenapa semua kepentingan, prestasi yang ingin saya capai, kok kayaknya gak teraih begitu? Saya sudah atur waktu supaya saya bahagia, saya nyaman, saya lebih kaya, hidup saya gak susah. Lah kok semuanya begini? Apa yang terjadi dengan waktu ini? Waktu menjadi sesuatu yang akhirnya tidak menyenangkan, tidak menguntungkan, tidak memberi kebahagiaan. Waktu menjadi sia-sia, seperti kata si pengkhotbah, saudara. Saudara, saya kira harusnya kita memaknai pertanyaan tadi bukan dengan hati yang transaksional, tapi dengan hati yang mau memahami dan membedakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam waktu-waktu di kehidupan saya. Melihat pertanyaan ini dari perspektifnya Tuhan. Apa sih untungnya yang diperoleh oleh pekerja dari jerih payahnya? Seakan Tuhan berkata begitu kepada kita. Apa untungnya yang diperoleh ketika kamu berjerih payah? Terus saya kira satu-satunya jawaban adalah gak ada. Gak ada keuntungan di dunia ini selain kematian. Karena itu saudara, kita tahu bahwa sebanyak apapun uang yang kita kumpulkan, sebanyak apapun prestasi yang kita capai, sebanyak apapun keberhasilan dan keuntungan di dunia ini, kita gak bawa mati, saudara. Jadi saudara, bagaimana harusnya kita menikmati, memaknai waktu, ritme kehidupan di tengah dunia ini. Bagaimana seharusnya kita memaknai setiap waktu yang kita pakai, setiap waktu yang kita jalani, saudara, di dalam kehidupan ini. Saudara, Tuhan memberikan jawabannya di ayat 10 sampai 15. Saya akan bacakan bagi kita semua. Aku telah melihat kesibukan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah atau tepat, fit, proper pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan atau kerinduan terdalam di dalam hati mereka. Tetapi atau sehingga apa yang Tuhan lakukan tadi ya, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa tidak ada yang lebih baik untuk mereka daripada bersukaria dan menikmati kesenangan atau berbuat apa yang baik di dalam kehidupan mereka. Juga bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan atau mengalami segala yang baik dalam segala jerih payahnya. Itulah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada selamanya. Tidak dapat ditambah atau dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Apa yang sekarang sudah ada, dulu sudah ada. Dan apa yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Saudara, dari ayat-ayat ini saya akan menutup khotbah hari ini dengan 3 perenungan bagi setiap kita, saudara. Saudara, ketika Tuhan berkata Dia membuat segala sesuatu indah, tepat pada waktunya. Saudara, perhatikan, Tuhan membuat segala sesuatu. Dengan kata lain, Tuhan tidak hanya menciptakan waktu lalu membiarkan waktu itu bekerja sendiri, terserah sembarangan, mau kayak gimana juga terserah. Enggak, saudara. Tuhan bekerja di dalam waktu. Dia tidak hanya Tuhan atas waktu, menciptakan waktu, tapi Dia bekerja, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, di dalam waktu. Dan semua yang Tuhan kerjakan itu indah, tepat, persis seperti yang Tuhan rencanakan. Dan ketika Tuhan berkata Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia, artinya apa? Tuhan yang bekerja di dalam waktu juga adalah Tuhan yang bekerja di dalam hati kita. Tuhan tidak bekerja jauh dari kita, tapi Tuhan bekerja dekat, sedekat di dalam hati kita. Tuhan bekerja sangat dekat dengan hidup kita, karena Dia bukan hanya Allah atas waktu, tapi juga Allah di dalam waktu. God in time. Dan Tuhan membuktikan itu ketika Kristus datang, saudara. Ketika Kristus berinkarnasi ke dalam dunia, ke dalam waktu. Saudara, Galatia 4 ayat 4 mencatat Kristus datang pada saat waktunya genap. Waktunya Allah genap. Dan Roma 5 saudara ayat 6 mencatat Kristus mati untuk menebus dosa-dosa manusia pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kristus datang melayani, Markus 1 mencatat memberitakan Injil ketika waktunya sudah genap.
Kristus masuk di dalam setiap waktu masa kehidupan yang manusia alami. Kesedihan, Yesus menangis saudara di depan kuburan Lazarus. Ada duka cita yang Yesus turut alami. Yesus mengalami sukacita ketika dia datang ke sebuah pernikahan di Kana. Yesus berbicara, Yesus melayani dengan berkhotbah, mengajar, berinteraksi dengan berbagai macam orang termasuk semua orang yang dianggap paling berdosa. Dan Yesus juga berdiam diri saudara ketika Yesus diadili. Dan Kristus menyatakan kemuliaan Allah di dalam waktu. Dia membangkitkan Lazarus setelah 4 hari dikubur. Melakukan berbagai mujizatnya di dalam keseharian kita sebagai manusia. Di dalam waktu. Bahkan kematian Yesus ada di dalam waktu. Tepat pada waktunya Allah yang sudah ditentukan oleh Allah. Karena saudara, kedatangan Kristus tidak hanya menyatakan dia berotoritas. Dia berkuasa, dia mengendalikan waktu. Tapi dia juga beranugerah dengan menebus waktu di dalam hidup kita. Redeeming our time. Ketika Yesus berkata saatnya sudah tiba sekarang. Saatnya, waktunya sudah tiba. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Di dalam Kristus Allah menebus dan memulihkan waktu. Supaya waktu ini gak sia-sia lagi saudara. Supaya setiap waktu kita dimampukan untuk menjalani hidup yang menyembah dan merindukan Allah. Ketika kita mungkin mengalami kelahiran sampai kematian, kita bisa berkata, wah happy banget ada bayi baru lahir, kita bersuka cita. Tapi kita tahu suatu saat anak kita akan lepas dari kita, bahkan mungkin meninggal. Bayi yang baru lahir ini akan menua, sakit, menderita dan mati. Tapi di saat yang sama kita bisa berkata, oh aku merindukan ada kehidupan yang tanpa sakit, penderitaan, duka cita, kematian yang hanya diberikan ketika Kristus datang buat kita. Saudara, di dalam kehidupan kita mungkin kita ada masa meruntuhkan dan membangun. Kita excited bikin rumah yang lama dirobohin jadi rumah yang baru yang lebih bagus. Tapi di saat yang sama kita tahu suatu saat kalau saya mati, saya gak bisa menikmati semua kebesaran, keindahan, kenyamanan rumah ini. Tuhan aku rindu, suatu hari ada rumah yang kekal. Tidak akan roboh karena gempa, badai, atau apapun. Ketika kita mungkin saling mengasihi di dalam pelukan, kita berasa aduh senang ya bisa berpelukan dengan pasangan saya, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan sahabat. Tapi kadang-kadang gak semua masalah bisa selesai dengan pelukan. Aduh saya rindu. Ada kasih, ada pelukan, ada relasi yang kekal, yang tidak lekang oleh waktu, masalah, penderitaan dalam dunia ini. Dan kita bisa mengalaminya ketika kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Di dalam Kristus, waktu kita tidak akan sia-sia. Karena kita menjalani waktu-waktu kita bersama Kristus yang selalu menjadi kerinduan terdalam di hati kita. Saudara, perenungan yang kedua, di ayat 12 sampai 13. Ketika pengkhotbah berkata tidak ada yang lebih baik di dalam segala jerih payah manusia selain makan, minum dan menikmati segala yang baik. Artinya apa saudara? Hanya karena anugerah Allah. Hanya karena Allah memberikan segala yang baik itu, kita bisa menikmati semua yang baik di dalam segala jerih payah kita di tengah dunia ini. Anugerah yang membuat kita selalu bersyukur untuk semua hal yang dulu sudah Tuhan berikan. Anugerah yang membuat kita terus rendah hati ketika Tuhan saat ini, di masa kini, dia memberikan atau tidak memberikan apa yang kita pikir kita layak kita terima. Anugerah yang membuat kita terus menerus berpegang, berharap kepada Tuhan untuk menghadapi masa depan. Ketika ada masa-masa, aduh rasanya capek ya nemenin anak. Tapi kok kayaknya senang ya ada waktu sama anak kita. Ketika kita merasa mungkin orang tua kita sakit bertahun-tahun, kita merawat mereka, kita rasa kenapa musim hidup ini gak berlalu Tuhan. Tapi di satu titik kita jadi sadar bahwa saya bisa lebih banyak spend time dengan orang tua saya. Tidak seperti dulu, walaupun kondisinya tidak ideal. Aduh rasanya capek ya ngobrol sama teman yang kerjaan lagi susah, bisnisnya lagi susah, yang lagi habis di layoff. Tapi kok saya bersyukur ya, waktu-waktu kayak gini tuh dulu gak ada. Tapi sekarang saya bisa ngobrol deep, panjang lebar sama teman-teman saya. Tuhan saya rindu ada waktu-waktu kayak gini lagi ke depannya. Ketika mungkin kita ingin tadi ya seperti yang disebutkan oleh worship leader kita, wah resolusinya lari, hidup lebih sehat, lari 10 km seperti saya kemarin ya, saudara baru lari 10 km. Aduh 2 km terakhir bosen sekali begitu.
Tapi begitu 10 kilometer tercapai, rasanya badan lebih sehat sedikit, lebih seger, dan layak untuk menerima semangkuk, seporsi mie ayam kampung, saudara ya. Ketika waktu itu saya temenin Jet, karena Vivi pergi bareng teman-temannya ke Jakarta, saya rasa, aduh setengah hari waktu saya habis ini untuk nemenin anak. Tadi rese gak ya? Tapi ternyata setelah itu dilewati, wah ada waktu ya, bersama-sama dengan anak, father and son time gitu. Yang selama ini mungkin tidak secara sengaja dilakukan dengan Jet. Di dalam kehidupan kita berdoa, kita tidak lagi berpikir, aduh saya harus doa apa ya kepada Tuhan. Tapi bagaimana harusnya saya berdoa kepada Tuhan? Bagaimana sikap hati saya ketika saya berdoa kepada Tuhan? Nah saudara, yang terakhir, ketika pengkhotbah di 2 ayat yang terakhir, 14-15 berkata tentang kedaulatan Tuhan, perbuatan Tuhan yang kekal. Kita bisa melihat bahwa kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita memberikan kita penghiburan, saudara, yang melegakan. Bahwa Tuhan akan selalu memperhatikan kita, apapun musim hidup yang kita hadapi. Tapi kedaulatan yang sama juga menantang kita untuk kita boleh melepas. Melepas semua kuasa kita, kendali kita atas waktu, atas kehidupan ini. Dan berserah penuh pada kendalinya Tuhan, pada kuasanya Tuhan, pada rencana Tuhan, pada waktunya Tuhan. Soalnya di awal tahun ini buatlah berbagai rencana, itu baik. Buatlah proyeksi bisnis, buatlah target di dalam studi dan pekerjaan kita. Buatlah rencana untuk keluarga kita berlibur dan lain sebagainya. Tapi ingatlah saudara, setiap waktu, setiap usaha, setiap keringat, setiap jerih payah dalam semua rencana hidup kita ada di dalam kedaulatan Allah. Setiap jatuh bangun kita ada di dalam perhatiannya Tuhan. Setiap tangis dan tawa kita ada di dalam perhatian Tuhan. Setiap kegagalan, keberhasilan kita juga ada di dalam perhatiannya Tuhan. Dan saudara, sebagai gereja, mari kita juga menjadi gereja yang berjalan di dalam ritmenya Tuhan. Di dalam waktunya Tuhan. So, sebagian dari kita mungkin mengenali kalender gerejawi. Ya. Ada masa-masa tertentu kita mengalami Natal, Jumat Agung, Paskah, Pentakosta, dan lain sebagainya. Dan sisa bulannya saudara itu biasa disebut sebagai ordinary time. Di mana kita sebagai manusia menjalani kehidupan kita tanpa ada kalender gerejawi tertentu. Tapi saudara, kita bisa memaknai setiap kalender gerejawi ini, setiap masa di dalam kalender gerejawi ini untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Misalnya saudara, nanti sebelum Jumat Agung dan Paskah, 40 hari sebelumnya kita mengalami masa Lent. Masa di mana kita ajak untuk Tuhan mengajak kita untuk menyadari kefanaan kita, keberdosaan kita, sehingga kita perlu bertobat dari segala dosa di dalam kehidupan kita. Tapi maukah kita juga mengajak orang lain di dalam kehidupan kita untuk mengalami masa hidup yang sama, saudara. Di masa Advent nanti misalnya, di akhir tahun, kita diajak untuk mengalami kasih Allah di tengah segala masa menunggu, masa penantian kita. Dan maukah kita mengajak orang lain juga untuk boleh menunggu bersama di dalam kasih Tuhan yang merangkul kita. Nah saudara, di dalam kalender gerejawi, Grace Life CC Serpong, saudara, ada ritme rohani juga yang dengan anugerah Tuhan gitu ya, tidak akan berubah nanti begitu ya. Saudara, kita diajak di tahun ini untuk mengenal, lebih mengenal siapa Yesus. The real Jesus. Bukan hanya Yesus kata orang, kata ini, kata itu, kata buku ini. Tapi apa kata firman Tuhan tentang Yesus itu. Nanti di pertengahan tahun, di bulan Juni dan Juli kita diajak untuk mengalami Tuhan di dalam setiap musim di kehidupan kita. Di bulan Agustus dan September, di masa-masa ordinary time itu, kita diajak untuk menjadi gereja yang misional di tengah dunia ini. Dan di akhir tahun seperti biasa saudara, kita diajak untuk bersyukur di momen Thanksgiving sambil kita menantikan dan menyambut masa Natal. Saudara, pada akhirnya bagi saya pribadi, firman Tuhan hari ini membawa saya kepada satu kalimat ini saudara. Kalau saudara tadi udah lupa semuanya ya. Saudara, saya harap kita ingat satu kalimat ini. Life is like a dance. Saudara, kalau kita membayangkan kehidupan kita, kita tuh bukan sekedar seperti orang yang sedang marching begitu ya. 1, 2, 3, 4. Kiri kanannya tuh kayak kaku sekali begitu ya. Gitu. Kalau salah sedikit, posisinya aneh begitu. Tapi hidup ini lebih seperti seorang yang sedang berdansa, saudara. Sedang menari.
Ada hal-hal yang kita tahu, ini gerakan yang bisa diantisipasi gitu ya. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu, ini akan muter kemana, akan seperti apa. Tiba-tiba tapi kok dapat lagi di genggaman kita. Yang pernah menari ya, saya jarang sekali menari sama istri saya, saudara. Jadi kurang begitu ngerti begitu ya, step-step di dalam menari. Tapi saudara, hidup kita adalah seperti seorang yang sedang menari. Ada hal-hal yang kita tahu pasti ada di genggaman kita. Tapi ada waktu-waktu, ada hal-hal yang pasti akan akhirnya kita lepaskan. Tapi mungkin suatu saat kita akan mendapatkan lagi yang lebih baik dari Tuhan. Saudara, ketika saya bergandengan tangan dengan anak saya gitu ya, anak saya masih sering pengen gandeng dimanapun gitu. Saya berpikir, gandengan sama anak ribet banget begitu ya, apalagi sambil bawa barang segala macam. Tapi kadang-kadang saya merasa suatu saat ini gak akan ada lagi. Dia gak akan mau lagi digandeng sama saya. Dia mungkin akan melepas gandengan saya, dia mau jalan sendiri. Dia akan melepas gandengan saya, gandengan Vivi, dan dia akan berjalan dengan orang lain di dalam sebuah pernikahan. Tapi di dalam masa-masa itu, saya berusaha untuk nikmati aja. Karena toh ini adalah anugerah Tuhan buat saya, buat keluarga saya. Nah, saudara, di akhir khotbah ini saya mengajak yang suami istri boleh pegang suaminya atau istrinya. Yang senderan boleh gitu ya. Yang bawa anak boleh pegang anaknya. Yang gak sama suami istri masih single, ya pikir-pikir apa yang paling berharga dalam kehidupan kita gitu ya. Dan katakan ini nih sementara. Tapi ini juga anugerah Tuhan. Ayo nikmati. Katakan kepada suami istrimu, kamu nih sementara. Kamu bisa hilang, kamu bisa salah, kamu bisa gagal. Mohon maaf, kamu bisa meninggal. Tapi kamu juga anugerah Tuhan. Bagi kita yang gak datang dengan keluarga atau pasangan kita yang masih single, kita pikirkan apa yang paling berharga di hidup kita. Mungkin pekerjaan kita, saudara. Dan kita bisa berkata kepada Tuhan, iya ya, Tuhan ini sementara. Bisnisku yang paling berhasil pun ini sementara. Tapi ini anugerah Tuhan buat aku sekarang. Aku mau menikmatinya. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Bawalah seluruh waktu di dalam kehidupan kita di awal tahun ini. Dengan dua pertanyaan ini, saudara. Saudara, adakah hal-hal di dalam kehidupan kita yang masih membuat kita ragu bahwa Tuhan itu baik di setiap waktu-waktu di dalam kehidupan kita? Apakah mungkin itu masalah-masalah di dalam kehidupan kita? Apakah mungkin itu masa lalu? Waktu di masa lalu yang terus menghantui kehidupan kita di masa sekarang dan membuat kita sulit untuk melangkah di masa depan. Dan kita mulai ragu, Tuhan baik gak sih buat saya? Tuhan baik gak di dalam setiap musim hidup saya? Mari bawa semua itu kepada Tuhan, saudara. Atau mungkin saat ini kita ragu, Tuhan bisa selamatin saya gak? Tuhan bertahun-tahun saya ini gak percaya sama Tuhan. Apakah Tuhan bisa selamatkan saya di satu titik, satu waktu, satu musim dalam hidup saya? Saudara, bawalah semua keraguan kita. Dan alami lagi Tuhan yang baik di dalam setiap waktu di hidup kita. Dan apa yang menjadi komitmen kita untuk menjalani setiap waktu di hidup kita bersama dengan Tuhan. Di dalam waktunya Tuhan, di dalam rencananya Tuhan. Dan kita mau jalani hanya karena anugerah Tuhan. Apakah kita mau menyerahkan, mempersembahkan seluruh waktu di hidup kita? Kita gak jalani lagi sendiri secara flat. Tapi kita boleh jalani bersama-sama dengan Tuhan. Menikmati setiap belokan, menikmati setiap putaran, bahkan menikmati setiap jalan yang gak enak. Tapi kita tahu Tuhan ada di sana, beranugerah buat kita. Dan kita mau menikmati setiap waktu-waktu itu bersama dengan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan di dalam doa.
Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang menciptakan waktu dengan sungguh amat baik buat kami. Tuhan yang mengatur semua ritme hidup kami, sehingga segala hal yang terjadi dalam hidup kami itu indah, tepat, proper pada waktunya Tuhan. Tuhan, di tengah segala pemeliharaan kebaikan kedaulatan-Mu yang kami alami, ampuni hati kami ya Tuhan. Ketika ada masa-masa, ada waktu-waktu di mana kami rasa Tuhan gak berdaulat, Tuhan gak baik buat hidup kami. Tuhan gak mampu untuk mengatur segala waktu, rencana di dalam hidup kami. Dan Tuhan bawa lagi kami hari ini untuk boleh mengalami Engkau Allah yang berjalan di dalam waktu, in time, bersama dengan kami. Di dalam waktu sedih ataupun senang, di dalam waktu sembuh sehat maupun sakit, di dalam waktu berhasil maupun ketika kami jatuh dan gagal, Tuhan terus ada bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang Tuhan terus tunjukkan di setiap waktu, setiap musim dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh terus mengandalkan Engkau untuk kami boleh menghadapi tahun ini, masa-masa yang akan datang bahkan, bersama dengan Tuhan yang sudah menebus hidup kami, menebus waktu kami, dan hidup berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhan, setiap jam, setiap waktu kami membutuhkan Engkau. Dengarlah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.